Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqilina asyarafa ma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan taklim kita membahas kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih tentang rukun-rukun sholat. Ya. Kan yang lalu kita masuk kepada rukun yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dan ini adalah rukun daripada di antara rukun-rukun sholat yang dibaca di setiap rakaatnya, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, baik dalam sholat bacaannya dikeraskan atau sholat jahriyah ataupun sholat yang bacaannya dilirihkan atau sholat sirriyah. Dan perkara ini juga adalah wajib ya bagi seorang imam ataupun makmum dalam sholat berjamaah, imam dan makmum. Begitu juga jika sholat sendiri, ya orang yang sholat sendiri pun seperti itu. Dan caranya bisa dihafalkan, bisa dengan membaca, bisa dengan mentalkin. Ya, kalau misalnya dia tidak hafal dan dia tidak bisa baca, maka ditalkinkan. Ada yang membacakan misalnya, ya, ada yang membacakan, misalnya dibacakan ayat per ayat, ya, dibacakan ayat per ayat, kemudian ada dia mengikutinya, atau dia misalnya membaca melalui mushaf, ya. Nah, pekan yang lalu kalau tidak salah untuk masbuk saya juga sudah rinci ya hukum berkaitan dengan masbuk, bahwasanya Al-Fatihah ini tidak gugur kecuali bagi seorang masbuk. Ya, apa definisi masbuk? Orang yang mendapati imamnya sudah dalam keadaan ruku, maka kewajibannya adalah takbiratul ihram, ya, langsung melakukan takbiratul ihram sambil niat dan langsung ruku, ya, tidak membaca Al-Fatihah lagi. Dan bacaan Al-Fatihah imam itu sudah mewakili Al-Fatihahnya. Ya. Bahkan ketika misalnya imam itu sebentar lagi ruku, ya, dia datang masbuk dan kadar berdirinya imam yang dia dapati itu tidak cukup lagi untuk membaca Al-Fatihah. Maka kita katakan dia baca yang sebisanya dia baca, kemudian imam itu ruku dan dia ikut ruku. Sisanya kalau misalnya dia belum bisa sempurnakan karena imam sudah ruku, maka dianggap sisanya itu sudah diwakili oleh imam. Nah, hanya itu keadaan yang seseorang itu dikatakan gugur membaca Al-Fatihah. Ya. Dan apa lagi ya? Berkaitan dengan Al-Fatihah ini, bahwasanya seseorang itu kalau tidak mampu membaca Al-Fatihah atau belum bisa mempelajarinya bagi orang yang baru masuk Islam, ya, atau tidak ada yang mentalkinnya, dia hidupnya sendiri misalnya, tidak ada orang yang mentalkin, ya. Kemudian mushaf juga tidak ada, dia mau baca dari mushaf misalnya, tidak ada, ya, bagi orang yang belum menghafalnya. Nah,
dia juga misalnya mau pinjam mushaf orang lain, tidak ada, dia hidup sendiri. Atau misalnya dia mau menyewa, ya. Bahkan kita katakan seperti itu ya. Misalnya anggaplah dia adalah orang yang belum bisa baca Al-Fatihah, ya, kemudian ada orang lain yang punya mushaf dan mushafnya itu anggaplah disewakan. Nah, kalau dia punya harta, dia harus menyewa mushaf itu. Dia harus menyewa mushaf itu. Nah, di sini kasusnya dia mau menyewa, dia punya harta, tapi masalahnya yang menyewakan pun tidak ada. Ya, bahkan kalau sekiranya ada dijual mushaf itu, tidak ada juga. Ya. Anggaplah seperti dia sudah cari, dia mau beli, dia mau sewa, pokoknya tidak ada. Tidak ada yang menyewakan, tidak ada yang menjual mushaf, sedangkan dia mau sholat dan membaca Al-Fatihah. Nah, atau misalnya mushafnya sudah ada, anggaplah malam hari ya, mushafnya sudah ada, dan dia mau baca, tapi ternyata cahaya menerangi itu tidak ada. Ya. Tidak ada cahaya menerangi, kan nggak bisa. Walaupun mushafnya ada itu, kalau misalnya cahayanya nggak ada, dan keadaannya di malam hari, kan nggak bisa dia baca. Ya. Dan waktu sholat itu misalnya sudah mepet, ya, sudah mepet, dia tidak bisa lagi, pokoknya tidak bisa lagi membaca atau mempelajari 7 ayat Al-Fatihah itu. Sedangkan waktu sholat ini sudah mepet. Nah, itu solusinya gimana? Ya. Apa yang harus dia lakukan? Orang yang dalam keadaan seperti ini. Maka solusinya adalah dia apakah menghafal 7 ayat daripada surah yang lainnya. Ya, apakah kira-kira dia membaca 7 ayat daripada surah-surah yang lain. Kalau misalnya dia menghafal 7 ayat daripada surah yang lain, maka dia baca itu saja sebagai ganti daripada Al-Fatihah. Ataukah menghafal 1 ayat saja. Kalau dia menghafal 1 ayat daripada Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Dia menghafal 1 ayat daripada surah yang lain. Maka itu saja yang dia baca, dia ulangi sampai 7 kali. Dia ulangi sampai 7 kali untuk menyamai apa? Menyamai surah Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya tidak ada juga ayat yang dia hafal dari Al-Quran, walaupun surah-surah yang lain, maka dia mencari zikir. Kira-kira dia hafal zikir atau tidak? Ya, misalnya menghafal Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, misalnya ya. Nah, itu dianggap satu. Nah, dia ulangi 7 kali zikir itu. Ya. Dia ulangi Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu dia ulangi sampai 7 kali untuk menyamai surah Al-Fatihah. Ya. Ya, itu solusinya. Ya. Jadi apa namanya? Kira-kira di dalam hatinya itu menganggap bahwa apa yang saya baca ini sudah menutupi surah Al-Fatihah. Sebenarnya surah Al-Fatihah itu kan terdiri daripada huruf-huruf ya. Terdiri daripada huruf-huruf surah Al-Fatihah itu. Nah, berapa kira-kira total daripada huruf Al-Fatihah dan zikir yang dia bawakan? Apakah zikir yang dia bawakan itu jumlah hurufnya itu sudah menutupi jumlah huruf Al-Fatihah? Ya. Dan apakah harus sama jumlahnya? Ya, sebetulnya di sini para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa cukup perkiraan saja. Ya, cukup perkiraan saja kira-kira berapa hurufnya Al-Fatihah itu dan berapa huruf daripada zikir yang dia baca. Ya, dia ulangi sampai 7 kali. Nah, baik. Dan hal ini ya sebagaimana hadis apa namanya, orang yang jelek sholatnya yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW.
idza qumta ila shalah wa tawadda kama amaraka Allah fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillaha wa hallil wa kabbir. Ya. Fa in kana ma'akal Qur'an, kalau engkau mempunyai Al-Qur'an, maksudnya mempunyai hafalan Al-Qur'an, ya, maka bacakan. Ya, kalau tadi hafalnya 7 ayat, ya sudah, itu saja yang dia baca, menggantikan Al-Fatihah. Kalau hafalnya hanya 1 ayat, ya, maka ayat itu yang kemudian dia baca sebanyak 7 kali menutupi Al-Fatihah. Kalau misalnya tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dihafal, maka solusinya kata Nabi SAW, fahmadillaha wa hallil wa kabir. Ya, maka ucapkanlah alhamdulillah wa hallil. Ya, hallil ini artinya tahlil, ya. Bacaan la ilaha illallah. Wa kabir, ya, takbir Allahu Akbar. Ya, intinya adalah zikir. Intinya adalah zikir. Nah, ya. Tapi kalau misalnya dia juga tidak bisa berzikir, itu gimana? Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak punya hafalan Al-Quran, walaupun 1 ayat. Dia juga misalnya untuk zikir tadi, dia tidak tahu zikir-zikir itu. Walaupun subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, Masya Allah kan wa ma lam yakun. Misalnya, ya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Kalau misalnya tidak ada juga hafalannya dari zikir-zikir itu. Nah, maka ulama Syafi'iyah mengatakan yang wajib dia lakukan adalah berdiri saja, dan kira-kira lama berdirinya itu sebagaimana lamanya dia membaca Al-Fatihah. Kira-kira dia mengambil waktu berapa lama kalau membaca Al-Fatihah? Ya, dengan bacaan yang normal, ya, bacaan yang normal. Maka dia cukup berdiri, ya, dan memakan waktu yang kira-kira dia bisa membaca Al-Fatihah itu. Nah, adapun syarat-syarat daripada Al-Fatihah, ya, syarat-syarat daripada Al-Fatihah nanti akan ada disebutkan secara khusus oleh penulis nanti. Insyaallah nanti kita akan bacakan. Baik. Dan sunnah-sunnah sebelum Al-Fatihah kan saya sudah bahas, sekalian. Sunnah-sunnah sebelum Al-Fatihah, doa iftitah, kemudian sudah? Belum, Ustaz. Belum, ya? Belum, Ustaz, belum. Ya, perkara yang disunnahkan sebelum membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan ini rukun, ya. Al-Fatihah ini rukun. Nah, apa perkara sunnah sebelum Al-Fatihah? Pertama, jadi ada 2, ya. Ada 2 sunnah yang dilakukan sebelum baca Al-Fatihah. Yang pertama adalah doa iftitah. Ya, banyak sigatnya, dan yang paling afdal menurut Imam Syafi'i adalah sebagaimana hadis Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, beliau ketika bangkit, ya, berdiri untuk salat, kabbar, beliau bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengucapkan apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Dan ini adalah hadis Ali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud,
dan Al-Baihaqi. Nah, ini bacaan doa iftitah yang paling afdal menurut Imam Syafi'i. Ya. Makanya ulama Syafi'i mengatakan doa tawajjuh karena diawali dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Boleh ditambah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kemudian perkara sunnah lainnya selain daripada doa tawajjuh adalah ta'awudz, ya, ta'awudz. Jadi disunnahkan juga membaca ta'awudz sebelum bacaan Al-Fatihah. Dan ta'awudz atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sebetulnya disunnahkan sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya, di setiap rakaat. Jadi rakaat pertama, kemudian bangkit naik ke rakaat kedua. Sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat kedua, disunahkan juga membaca ta'awudz ini. Begitu juga dengan rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ya. Nah, seperti itu. Tapi yang paling disunnahkan itu adalah di rakaat yang pertama. Ya. Di rakaat pertama itulah yang paling disunnahkan. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Dan bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bacaannya. Dan baik doa tawajjuh tadi atau ta'awudz ini itu sunnahnya dibaca dibaca lirih ya di dalam sholat, maupun sholatnya adalah sholat jahriyah atau sholat sirriyah, maka secara umum dia adalah bacaan yang tidak dijaharkan, dibaca sir ya, sebagaimana bacaan-bacaan yang disunnahkan yang lainnya. Nah, bacaan sir itu bukan baca dalam hati ya, bedakan ya. Bahwa bacaan sir itu adalah bacaan yang sekiranya seseorang itu mendengar bacaannya sendiri, itu namanya sir. Ya. Jadi kalau kita membaca dan bacaan itu kita dengarkan sendiri tanpa didengarkan orang lain, maka itu namanya sir. Ya. Sedangkan ketika bacaan kita itu sudah didengarkan oleh orang lain, maka itu sudah namanya jahar. Ya. Adapun diam saja membaca dalam hati itu tidak dikatakan sebagai qiraah. Ya, ingat ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, membaca dalam hati itu tidak dianggap sebagai qiraah. Ya. Dan minimal bacaan itu adalah sirriyah. Dan sirriyah ini adalah ketika seseorang itu membaca dengan volume yang dia bisa dengarkan sendiri. Ya. Dan patokannya adalah ketika dalam keadaan sunyi dan tidak ada suara bising. Ya, tidak ada suara bising. Nah, itu patokannya. Jadi kalau misalnya kita sholat di pinggir jalan dan misalnya kendaraan lalu lalang, misalnya ribut kendaraan itu, atau misalnya kipas angin yang besar dan menghalangi kita mendengarkan bacaan sendiri. Kita tidak bisa mendengarkan walaupun bacaan kita sendiri. Maka apakah kita dituntut untuk mengangkat suara sampai kita mendengarkan? Tidak. Kita tidak dituntut. Karena patokannya tadi adalah ketika kita bersendiri dan dalam keadaan hening. Ya. Baik. Berikutnya, tersisa daripada perkara sunnah ini adalah sunnah sunnah setelah Al-Fatihah. Ya, jadi ada perkara sunnah juga setelah Al-Fatihah. Itu disunahkan dua hal. Yang pertama adalah at-ta'min. At-ta'min itu adalah bacaan amin. Ya, ini adalah perkara sunnah. Dan disunnahkan
bagi seorang imam dan makmum. Bahkan sholat sendiri pun juga seperti itu. Ya. Nah, bagaimana bacaannya? Apakah dibaca sir atau dibaca jahar? Tergantung jenis sholatnya. Kan sholat itu ada dua jenis ya. Ada sholat yang bacaannya memang dibaca sir, seperti zuhur, seperti asar. Nah, maka kalau bacaannya itu adalah sir, maka kita baca juga sir. Sunnahnya dibaca sir. Amin ini. Tapi kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat jahriyah, ya kita bersama dengan imam. Nah, bacaan imam itu ketika membaca amin, kita juga membaca amin secara jahar. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin, ya Nabi SAW ketika sudah di akhir Al-Fatihah dan membaca ayat yang terakhir waladdallin, beliau membaca amin wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengangkat suaranya. Ya, ini dalam salat jahriyah, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Begitu juga informasi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam itu membaca amin, maka aminu, bacalah juga oleh kalian amin itu. Ya, fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat itu tu'ammin bi ta'minihi, maka malaikat juga itu mengamini sebagaimana aminnya dia. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan baginya dosanya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu sunnah pertama, ya, setelah Al-Fatihah takmin. Sunnah yang kedua setelah Al-Fatihah adalah qiraatu surah, membaca surah-surah setelah Al-Fatihah. Dan hal ini disunnahkan bagi baik seorang imam ataupun seorang yang sholat sendiri. Ya, sholat sendiri misalnya, maka dia membaca surah atau ayat yang lain setelah Al-Fatihah. Dan hal tersebut, ya, membaca surah setelah Al-Fatihah ini hanya berlaku bagi 2 rakaat, ya, 2 rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ya, adapun rakaat yang ketiga bagi misalnya sholat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat bagi sholat misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ya, itu tidak dituntut atau tidak disunnahkan, ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yaqra fi sholati dhuhri fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surah fi kulli raka'atin." Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhurnya di 2 rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah, ya, dan surah yang lainnya. Fi kulli raka'ah, di setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Wa kana yusmi'unal aya ahyanan, dan kadang beliau sampai memperingatkan ayat itu. Wa kana yutilu fil ula, dan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk rakaat pertamanya itu lebih panjang mala yutilu fis tsaniyah, tidak sebagaimana panjangnya di rakaat yang kedua. Jadi itu sunnahnya, ya. Jadi kalau kita baca misalnya di antara rakaat pertama dan rakaat kedua, bacaan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu sunnahnya seperti itu. Wa kana yaqra fi raka'ataini al-akhirataini, ya. Dan adapun untuk 2 rakaat yang terakhir 2 rakaat yang terakhir
rakaat ketiga dan rakaat keempat ya bi Fatihatil Kitab, ya hanya membaca surah Al-Fatihah. Wa fi kulli raka'ah, dan di setiap rakaatnya. Artinya rakaat ketiga, empat, dan hanya surah Al-Fatihah. Wa kadza fil asri wa kadza fis subhi. Begitu juga dalam salat asar, begitu juga dengan salat subuh. Intinya bahwa bacaan Al-Fatihah dan surah, tambahan surah itu hanya di rakaat ketiga dan rakaat keempat, rakaat ke satu dan kedua saja. Rakaat ketiga dan keempat itu tidak ada bacaan surah ya setelah Al-Fatihah. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau sholatnya itu adalah sholat yang bacaannya lirih, ya sholat sirriyah, bagi seorang makmum misalnya. Kan makmum itu tidak mendengar bacaan surah daripada imam. Nah, maka kita katakan dianjurkan, disunnahkan bagi seorang makmum tetap membaca surah dengan sendirinya dalam sholat sirriyah setelah Al-Fatihah. Ya. Nah, terus bagaimana dengan sholat jahriyah misalnya? Sholat jahriyah. Kalau sholat jahriyah kan kita mendengar bacaannya imam. Kita mendengar bacaan imam ya. Apakah kita disunahkan membaca surah juga? Nah, maka untuk sholat jahriyah yang bacaan imam kita dengarkan, maka yang disunahkan bagi kita adalah al-istima' ya, untuk mendengarkan bacaan imam. Itu yang disunahkan. Ya. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turham. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, maka hendaklah kalian mendengarkannya. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turham. Semoga kalian dirahmati. Itu kalau dia sholatnya adalah sholat jahriyah. Dan mendengarkan secara khusus dalam sholat jahriyah ini, justru ini yang disunnahkan. Kita tidak dituntut disunnahkan membaca surah di belakang orang, di belakang imam yang bacaannya adalah bacaan jahriyah. Perintah untuk mendengarkan juga sebagaimana hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum khalfi," kalau kalian berada di belakangku, "fala taqra'u," maka janganlah kalian membaca illa bi ummil Quran, kecuali bacaan Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha, karena tidak ada salat ya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, artinya di sini Nabi SAW hanya menyebutkan Al-Fatihah. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, gimana kalau misalnya kita sholatnya di belakang imam yang sholatnya dikeraskan bacaan, ya, sholat jahriyah. Namun bacaannya itu kita tidak dengarkan. Dia imam lagi baca surah, tapi ya mungkin karena sound system kurang bagus atau masjid yang terlalu luas sehingga bacaan imam itu tidak jelas. Ya, kalau Al-Fatihahnya jelas, kalau Al-Fatihahnya ya walaupun kita dengarkan bacaan Al-Fatihah imam, kan kita tetap dituntut untuk membaca Al-Fatihah dengan sendiri. Yang kita maksud di sini adalah bacaan surah setelah Al-Fatihah. Itu gimana? Ya. Kalau kita dengarkan bacaan imam, berarti kita disuruh untuk diam, mendengarkan. Tapi kalau ya imam membaca dan ternyata kita juga tidak mendengarkan ya, bacaan imam, maka disinilah kemudian dia kemudian disunnahkan untuk membaca surah dengan sendiri. Sebenarnya perkara ini ada khilaf di dalam madhab, tapi pendapat yang paling asah, yang paling sahih adalah tetap disunnahkan bagi makmum membaca surah. Ya. Jadi dalam keadaan seperti ini saja. Ya, tapi kapan dia mendengarkan bacaan imam, maka dia dituntut untuk apa? Dia dituntut untuk mendengarkan bacaan imam. Baik, sekira sampai di sini
pembahasan kita berkaitan dengan Al-Fatihah. Berikutnya rukun yang kelima adalah ruku. Ini sudah jam berapa sekarang? 17.50 ya. Pembahasan tentang ruku agak panjang. Kalau saya bahas tentang ruku, nampaknya waktu kita juga sudah tidak cukup. Ya. Kalau begitu, saya cukupkan saja pembahasan kita hari ini. Ya. Jadi pembahasan kita hari ini hanya menyempurnakan pembahasan pekan lalu ya, yaitu rukun berkaitan dengan Al-Fatihah. Rukun yang keempat. Sedangkan rukun yang kelima berkaitan dengan ruku. Ini pembahasannya agak panjang dan waktu kita sudah mepet. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Nah, silakan, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, kami persilakan. Fadhil. Saya Ustaz. Ya, silakan. Jeffrey. Syukran Ustaz. Ini kami tanyakan tentang tadi baca Al-Fatihah bagi orang yang belum hafal Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata cuma hafal basmalah Ustaz, berarti cuma ulang-ulangi basmalah 7 kali, begitu Ustaz? Betul, karena Al-Fatihah itu basmalah termasuk ayat pertama ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang berangkat dari kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur, bahwasanya perkara yang mudah itu tidak serta ditinggalkan sekaligus dengan alasan kesulitan. Jadi kalau misalnya hanya menghafal sebagian daripada Al-Fatihah walaupun satu ayat, nah, maka ayat Al-Fatihah itu, yang satu ayat itu dia kemudian ulang-ulangi sampai 7 kali dan menutupi surah Al-Fatihah itu. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi itu kalau memang sama sekali tidak menghafal Al-Fatihah walaupun satu ayat ya, maka solusinya adalah membaca dari surah yang lain ya, ayat dari surah yang lain dia baca sampai 7 kali. Kalau tidak ada dalam Al-Quran maka cukup dengan zikir ya. Kalau zikir juga tidak hafal, maka kalau tidak salah ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak bisa zikir doa ya, kalau tidak bisa zikir doa. Itu disebutkan juga dalam buku-buku Syafi'iyah. Ya, kalau tidak mampu juga, nah, maka tadi solusi terakhirnya adalah dia berdiri saja. Berapa lama kira-kira lamanya seseorang itu, waktu seseorang itu membaca Al-Fatihah, itu kadar berdiri yang dia lakukan. Solusi paling akhir itu. Ya, paham? Paham Ustaz. Ya. Baik. Di sini ada pertanyaan berupa tulisan. Kalau kita dalam sholat, kita sebagai makmum, apakah kita cukup mendengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya imam atau kita harus membaca juga? Kita harus membaca juga. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Al-Fatihah ini dalam sholat berjamaah wajib dilakukan oleh imam maupun makmum. Ya, imam maupun makmum. Tetap dia baca. Dan tadi saya sebutkan, saya jelaskan bahwa hanya dua keadaan saja makmum tidak baca Al-Fatihah, yaitu masbuk. Baik masbuk utuh, yaitu mendapati imam sudah sudah ruku, ataupun masbuk yang dia masih sempat mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, tapi ketika dia masuk membaca Al-Fatihah, dia tidak sempat lagi menyempurnakan Al-Fatihahnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia langsung ruku bersama dengan imam tanpa harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Dan Al-Fatihah yang luput pada saat itu digantikan oleh, telah diwakili oleh bacaan Al-Fatihahnya imam. Jadi itu jawabannya ya, bagi orang yang sholat berjamaah. Di sini masih ada lanjutannya sedikit. Jika harus dibaca, maka kapan waktu yang tepat membaca surah Al-Fatihah? Apakah setelah imam selesai membacanya atau bagaimana? Iya, sunnahnya adalah setelah bacaan imam.
Jadi kita mendengarkan bacaan imam dulu, setelah imam selesai barulah kita membaca Al-Fatihah. Ya. Mungkin di sini timbul pertanyaan, gimana kalau kita membaca Al-Fatihah bersama dengan bacaan imam? Ya, kita membaca Al-Fatihah bersamaan dengan bacaan imam. Maka apakah itu sudah cukup? Iya, sudah cukup. Tapi sunnahnya adalah setelah bacaan imam. Jadi kalaupun dia misalnya imamnya itu membaca Al-Fatihah, dia juga langsung membaca Al-Fatihah bersamaan dengan bacaan imam. Maka itu sudah dianggap sah. Itu sudah dianggap sah. Tapi sunnahnya adalah mendahulukan bacaan Al-Fatihah imam, kemudian mendengarkan dengan baik, setelah itu barulah dia membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana pada saat imam membaca surah Al-Fatihah satu ayat, kemudian kita juga membacanya. Ini tadi yang saya sudah jelaskan ya. Boleh, hal tersebut boleh dilakukan. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Bagaimana cara baca makmum Al-Fatihah? Apakah diikuti imam setiap selesai satu ayat? Ini tadi boleh. Atau sekalian didengar dulu sampai selesai? Itu disunahkan. Yang kedua ini yang disunahkan. Bagaimana jika jumlah ayat yang dihafalkan tidak cukup 7 ayat, tapi lebih dari 1? Bagaimana caranya Ustaz agar bisa menggantikan surah Al-Fatihah? Diulang-ulangi. Kalau misalnya cuma hafal satu ayat itu yang kemudian dia ulangi sampai 7 kali untuk menutupi surah Al-Fatihah. Bisa lebih, bisa sampai 8 kali. Kalau misalnya dia agak ragu bahwa apakah sudah menutupi jumlah huruf dalam Al-Fatihah, ya dia baca sampai 8 kali, boleh. Apabila kita masuk lalu tiba-tiba ada orang yang menjadi makmum kita, apakah kita harus menjaharkan bacaan? Tidak harus. Tidak harus. Cukup kita lanjutkan sholat kita dengan sendiri. Adapun urusan orang yang ikut di belakang kita itu urusan dia sendiri. Jadi kita lanjutkan saja, walaupun kita tidak meniatkan imam, ya. Walaupun kita tidak meniatkan sebagai imam, karena memang imam itu tidak wajib berniat sebagai imam, yang wajib berniat itu adalah seorang makmum. Ketika dia memang mau bermakmum, maka dia wajib berniat sebagai makmum. Apa di sini lagi hujan? Mungkin suara saya kurang jelas sekarang. Bagaimana cara makmum wanita membenarkan bacaan Al-Fatihah imam laki-laki? Apa dia keluar dan sholat sendiri saja? Iya. Ini berkaitan dengan wanita ya. Kalau misalnya makmumnya itu adalah wanita, apakah dia bisa membenarkan membenarkan bacaannya imam kalau misalnya salah Al-Fatihahnya? Kalau memang Al-Fatihahnya keliru, imam Al-Fatihahnya keliru, dan kelirunya itu fatal, ya, entah hilang satu ayat, atau hilang satu kalimat, atau hilang satu huruf, ya, maka ini perkara yang parah, bisa bisa mengakibatkan sholat itu tidak sah. Jadi sebagai seorang makmum, bagi seorang wanita itu tidak membenarkan bacaan dan cukup istilahnya mufarakatu al-imam. Dia meniatkan berpisah dari jamaah itu. Artinya dia sekarang melanjutkan sholatnya sendiri. Ya. Dia melanjutkan sholatnya sendiri. Dan dia putuskan niat bermakmumnya dari imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu salah. Ya, karena kalau dia misalnya lanjut bermakmum kepada imam tersebut, konsekuensinya ya, karena imam itu bacaan Al-Fatihahnya salah, dan konsekuensinya sholatnya tidak sah, maka bermakmum di belakangnya juga konsekuensinya adalah sholatnya tidak sah. Nah, kemudian kalau sudah mendapati imam ruku,
maka sudah dianggap hilang satu rakaat. Kalau kita misalnya mendapati imam ruku, ya kita membaca Allahu Akbar dan imam masih dalam keadaan ruku, ya tumakninah ruku, belum bangkit dari rukunya, maka kita sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau misalnya kita masuk Allahu Akbar dan bersamaan dengan kita bertakbir, imam itu bangkit dari rukunya, berarti kita sudah dianggap masbuk, tidak lagi mendapat satu rakaat. Ya. Jadi itu. Jadi dobitnya yang kita dapatkan itu adalah tumak ninahnya imam. Apakah kita mendapatkan tumak ninahnya imam dalam ruku atau tidak? Ya. Dan kadarnya itu adalah bacaan takbir. Allahu Akbar. Apakah itu masih mendapatkan tumak ninahnya imam atau tidak? Kalau mendapatkan berarti kita masih mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau luput, ya kita pas bertakbir dan imam juga bangkit dari rukunya, berarti kita sudah dianggap apa? Kehilangan satu rakaat. Nah, ya, silakan, masih ada? Ya, silakan. Ini Afwan, karena hujan, mungkin antum masih mendengar suara saya, tapi saya ini sulit sekarang mendengar suara antum ini. Coba, silakan. Ya. Kedengaran? Agak kecil. Tes. Coba, silakan. Kedengaran, Ustaz? Ya. Ya, silakan. Bagaimana misalnya kalau kita makmum membaca Al-Fatihah, ketika membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita bersin dan kita mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita cukup mengulangi dari ihdinas siratal mustaqim atau kita ulangi dari awal, Ustaz? Artinya dia menyela surah Al-Fatihah itu dengan bacaan zikir. Gitu maksudnya? Iya, Ustaz, yang jadi makmum waktu jadi makmum, bukan imam. Maksudnya dia yang membaca Al-Fatihah itu atau imam? Dia, Ustaz. Dia, artinya giliran dia membaca Al-Fatihah ya. Artinya imam itu sudah selesai membaca Al-Fatihah dan sekarang giliran dia. Dan ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, benar, Ustaz. Seperti itu ya? Iya. Baik. Ya. Jadi gini, nanti kita akan bacakan penjelasan daripada penulis berkaitan dengan syarat-syarat Al-Fatihah ini. Dan di antara syarat daripada Al-Fatihah, Anda tahu suara saya masih jelas? Di sini agak deras sebenarnya. Masih jelas suara saya? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas ya. Nah, di antara baca syarat daripada Al-Fatihah ini adalah alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Jadi tidak disela dengan bacaan zikir yang lain. Ya. Misalnya tadi dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia cukup melanjutkan Al-Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim haji? Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah boleh dia lakukan seperti itu? Itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh dia lanjutkan. Yang dia harus lakukan adalah dia mengulangi dari awal. Karena salah satu syarat daripada Al-Fatihah adalah alla yatakhallalaha zikrun ajnabi. Tidak diselai oleh zikir selain Al-Fatihah itu sendiri. Kalau sekiranya bacaannya ini bukan Al-Fatihah,
bacaannya itu surah yang lain. Dia sudah selesai Al-Fatihahnya. Dia kemudian bersin dan mengucapkan Alhamdulillah di dalam sholatnya, itu sah, sholatnya tetap sah. Dan bacaan surahnya itu silakan dia lanjutkan. Tapi khusus berkaitan dengan Al-Fatihah ini ada syaratnya secara khusus. Ya, ada syaratnya secara khusus. Dan ini adalah syarat nanti insya Allah kita akan nanti akan dibahas oleh penulis sendiri ketika kita membahas tentang syarat-syarat daripada Al-Fatihah. Jadi kita belum membahas tentang syarat-syarat Al-Fatihah ya. Yang kita bahas ini adalah penjelasan secara umum tentang rukun Al-Fatihah. Apa syarat-syaratnya nanti akan disebutkan secara khusus oleh penulis. Paham? Jelas penjelasan saya tadi? Sekarang hujan sudah berhenti. Saya tidak tahu apakah penjelasan saya tadi jelas atau tidak. Iya, alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Jika makmum, jika makmum membaca Al-Fatihah setelah imam, maka bacaan Al-Fatihah makmumnya bersamaan dengan bacaan surah imam. Tapi dikatakan tadi dianjurkan mendengarkan bacaan surah imam. Gimana? Jika makmum membaca Al-Fatihah setelah imam. Iya, memang ini yang dianjurkan. Ini kursor saya lari-lari ya. Dulu, tadi. Jika makmum membaca Al-Fatihah setelah imam. Artinya imam dulu baca Al-Fatihah, kemudian makmum ya. Maka bacaan Al-Fatihah makmumnya bersamaan dengan bacaan surah imam. Bacaan surah. Maksudnya surah setelah Al-Fatihah ya. Jadi imam kan sekarang membaca surah. Anggaplah misalnya membaca surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihahnya. Nah, kita sibuk membaca surah Al-Fatihah. Itu gimana? Padahal kita dianjurkan mendengarkan bacaan surahnya imam. Ya, kita dianjurkan mendengarkan surah. Itu ya, bagus. Ini pertanyaan bagus. Jadi nampaknya ada kontradiksi dari penjelasan yang kita sebutkan tadi, bahwa kita disuruh mendengarkan bacaan imam. Lah, kok kita justru disuruh membaca saat imam juga sedang membaca? Maka kita perinci seperti ini, bahwa bacaan Al-Fatihah hukumnya apa? Dia adalah wajib, karena dia adalah sebuah rukun. Baik, mendengarkan surah hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Maka mengedepankan yang sifatnya wajib lebih didahulukan, ya, yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Mendengarkan surah bacaan imam hukumnya sunnah, sedangkan membaca Al-Fatihah bagi kita adalah hukumnya wajib. Maka yang kita lakukan adalah mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang mengatakan, lah, kalau begitu ya sekalian dibaca Ustaz bersamaan dengan bacaan imam. Maka kita katakan, mendengarkan bacaan imam yang bacaannya itu adalah wajib, itu lebih didahulukan daripada mendengarkan bacaan yang sifatnya sunnah. Al-Fatihah bacaan imam itu kan wajib, ya, wajib bagi dia maksudnya ya, karena nanti kita akan tetap wajib membaca Al-Fatihah. Sedangkan mendengar bacaan yang sifatnya sunnah juga sunnah. Maka sunnah yang berkaitan dengan kewajiban lebih didahulukan daripada sunnah yang berkaitan dengan sunnah sendiri. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Nah, baik. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian tadi ini afwan ya, ini saya tidak bisa tampilkan. Ada tadi
pertanyaan terakhir kalau nggak salah. Yang bisa cari. Apa pada kondisi yang tadi ketika bersin tidak harus mengucapkan hamdalah supaya tidak mengulangi bacaan Al-Fatihah? Iya, memang mengucapkan hamdalah itu sunnah. Artinya kalau misalnya dia pertimbangkan daripada saya mengulangi Al-Fatihah saya, jadi gini, mungkin di dalam hatinya dia ragu ya, apakah saya membaca sunnah dan mengulangi kewajiban saya, ataukah melanjutkan kewajiban saya dan meninggalkan sunnah, ya. Maka sebaiknya dia tidak mengganggu yang sifatnya wajib, ya. Jangan sampai dia mendatangkan perkara yang sunnah yang mengganggu perkara yang wajib, ya, mengganggu perkara yang wajib. Jadi apa hukum ucapan hamdalah, ya, bagi orang yang bersin di dalam sholat? Itu hukumnya mubah sebetulnya. Itu hukumnya mubah dan tidak membatalkan sholat. Ya. Dan perkara sunnah yang berkaitan dengan ibadah sholat itu sendiri, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat itu sendiri lebih diutamakan dibandingkan sunnah-sunnah yang tidak berkaitan dengan ibadah sholat itu sendiri. Paham ya? Kan membaca hamdalah bagi orang yang bersin, ya, itu kan berkaitan dengan bersinnya, bukan berkaitan dengan sholatnya. Maka kita katakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat pada saat sholat itu lebih diutamakan dibandingkan hal-hal yang lainnya. Paham ya? Kalau tidak salah, kapan itu saya jelaskan? Mungkin pekan lalu atau pekan sebelumnya. Berkaitan dengan kaidah perkara yang sunnah, ya, perkara yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih diutamakan daripada sunnah, ya, yang berkaitan dengan waktu dan tempatnya. Dan saya kasih contoh pada saat itu sholat berjamaah, ya. Gimana hukumnya sholat berjamaah di masjid yang dekat dengan tidak masbuk dibandingkan sholat di Masjidil Haram tapi masbuk? Nah, maka kita katakan sholat di masjid yang dekat, masjid biasa yang tanpa keutamaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram itu lebih diutamakan tanpa masbuk, ya, dibandingkan sholat di Masjidil Haram yang ada keutamaannya tapi sholatnya masbuk, ya. Nah itu. Nah, apalagi itu berkaitan dengan sholat itu sendiri, ya. Hanya saja satu berkaitan fadilah dengan waktu, berkaitan dengan tempat, ya, dengan fadilah berkaitan dengan sholat itu sendiri. Nah, apalagi kalau fadilahnya itu tidak ada kaitannya dengan sholat, seperti hal ini, seperti membaca alhamdulillah pada saat bersin, itu kan di luar daripada sholat. Maka kita katakan ya lebih diutamakan lagi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sholat kita. Maka mana yang lebih afdal? Ya, bisa kita katakan bahwa yang lebih afdal adalah tidak membaca alhamdulillah di tengah-tengah bacaan sholat kita walaupun kita bersin, karena itu akan menyebabkan bacaan Al-Fatihah kita itu cacat, ya, dan harus mengulangi dari awal. Baik, di sini masih ada pertanyaan. Kalau boleh baca mushaf saat sholat, artinya boleh pandangan kita tidak ke tempat sujud. Memang. Jadi pandangan itu sunnahnya ke tempat sujud. Sunnah. Dan tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Melirik ke selain tempat sujud, itu hukumnya makruh jika tanpa hajat. Kalau ada hajat, maka boleh. Seperti melihat mushaf. Ya, misalnya mushaf itu posisinya agak di samping, ya, atau di dinding, maka dia menyebabkan dia memandang ke dinding, bukan memandang ke tempat sujud. Maka kita lihat ada hajat atau tidak. Nah, kalau ada hajat boleh, tapi kalau tidak ada hajat hukumnya makruh. Karena melihat tempat sujud hukumnya sunnah. Ya, dan perkara sunnah ditinggalkan secara sengaja tanpa ada hajat hukumnya adalah makruh. Tapi kapan ada hajat maka hukumnya adalah
boleh. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan sedikit jauh dari tema, bagaimana ketika sekelompok wanita sholat berjamaah dengan imam wanita dengan bacaan jahar? Tiba-tiba datang laki-laki ajnabiyah yang bisa mendengar suara imam wanita tersebut. Gimana hukum sholatnya? Sholatnya tetap sah, kita katakan tetap sah. Tapi kalau dia misalnya mengetahui kehadiran laki-laki itu dan tidak tetap membesarkan bacaannya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Jadi kewajibannya adalah kalau dia tahu kehadiran laki-laki ajnabi itu yang non mahram itu, maka kewajibannya adalah membaca sir. Kewajibannya adalah membaca sir. Ya, adapun berkaitan dengan sholatnya, apakah sah atau tidak, selama dia tetap datang dengan rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, dan tidak melakukan pembatal-pembatal sholat, maka kita katakan sholatnya adalah sah. Ya, itu berkaitan kalau pertanyaannya sah atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah berdosa, ya kita katakan kalau dia sudah mengetahui kehadiran laki-laki itu dan tetap menjaharkan suaranya, suara bacaannya, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Ya, saya kira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada rukun yang kelima berkaitan dengan ruku pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit ya. Syukran.